Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih, di BC Katolik Channel edisi hari Minggu, 12 Februari 2023. Permenungan saya hari ini berjudul, Ketaatan adalah sebuah keputusan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 37 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pesan dalam bacaan Injil Matius hari ini ingin menegaskan kepada kita semua bahwa sikap dasar Yesus terhadap
hukum Taurat bukanlah untuk menghilangkannya, melainkan untuk memenuhi dengan menyempurnakannya. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dalam sikap, kata, dan perbuatan semasa hidupnya di dunia, di tengah-tengah umat manusia, Yesus sendiri memberikan ajaran dan teladan dalam menghayatinya. Taat akan hukum dan hidup secara Kristiani sejati berarti mengikuti teladan Yesus untuk menempuh jalan hidup kita yang harus selalu disinari dengan cahayanya. Ketaatan inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam konteks bacaan Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 37. Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk membatalkan atau menghilangkan hukum Taurat, akan tetapi justru Yesus ingin menyempurnakannya. Dan kita diajak untuk dapat dengan bijak menentukan sikap dalam kehendak bebas sebagai manusia ciptaannya. Karena ketaatan adalah satu keputusan, bukan satu pilihan. Ketaatan dalam konteks hidup beriman artinya melaksanakan seluruh ajaran Yesus dan menjauhi larangannya. Hukum Taurat telah digenapi oleh Yesus dan disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Itulah sebabnya hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi di atas segala hukum lainnya. Sehingga kita semua diajak untuk menjadi pelaksana yang taat dan penuh makna dalam menjalankan hukum kasih di tengah-tengah kehidupan sosial kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, menggereja, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, menjadi bahan permenungan dan refleksi bagi saya pribadi dari bacaan Injil hari ini, bahwa meneladani Yesus dalam ajaran hukum Taurat yang disempurnakan melalui hukum kasih harus diterapkan dalam kehidupan berelasi dengan Tuhan dan dengan sesama. Ada 2 poin penting bagi saya dalam merespon ajaran ini yang harus terus saya hidupi sebagai umat Allah yang sudah mendapatkan pengajaran melalui bacaan-bacaan Injil dan mengambil keputusan untuk mempunyai ketaatan kepada Sang Sumber Hikmat. Yaitu yang pertama, apakah hidup saya sudah berdampak dari dalam dan keluar? Ketaatan harus bersumber dari hati yang tulus. Saya banyak belajar justru dari orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang sederhana, ataupun orang-orang yang terpinggirkan. Mereka tidak berpikir yang aneh-aneh, selalu berpikir positif dan bertindak apapun dengan ketulusan, bukan dengan orientasi untuk kehormatan diri. Pernah suatu ketika, beberapa kali datang ke kantor saya seorang anak wanita yang mungkin masih belia, usia mungkin sekitar 18 tahun mungkin ya, dengan kondisi yang depresi, dia suka berbicara sendiri, kemudian tertawa sendiri, dan saya mengamati bahwa ini anak membutuhkan perhatian. Beberapa kali saya mendekatinya dan saya bertemu, berbicara, dan saya tahu bahwa anak ini sebenarnya bukan anak yang bodoh ya. Dia bisa sedikit berbahasa Inggris, bisa sedikit berbahasa Mandarin, dia tahu kartu kredit, ke ATM, dia bisa tahu beberapa hal yang saya tanyakan. Dan ini menurut saya bahwa dia mempunyai satu pendidikan mungkin ya, karena usianya sekitar 18 tahun dan kondisi fisik yang cantik, baik, dan sepertinya pernah berpendidikan secara militer. Kerap kali dia datang ke kantor saya, sampai akhirnya kami ngobrol, kami sering bercerita. Kadang-kadang apa yang saya tanyakan dia bisa menjawab dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Saya karena seringnya bertemu membuat hati saya merasa iba. Saya tanya, dia tanpa identitas, tidak tahu namanya. Kadang menjawab nama Dewi, kadang menjawab nama Rini, kadang menjawab nama yang lain. Tetapi setiap pagi dia selalu ada di kantor saya,
selalu panggil-panggil nama saya, Bu Yosi, gitu ya. Dan sering saya bawakan makanan untuk sarapan. Nah, suatu saat tiba-tiba dia menghilang dari kantor saya beberapa hari. Saya jujur merasa kehilangan. Saya mencari-cari kemana ini anaknya, sampai pada suatu saat pagi-pagi ketika saya datang ke kantor, dia tertidur di depan kantor saya dengan kondisi yang kotor, bau, dan banyak muntahan dan pucat sekali. Secara refleks saya langsung menghampiri dan mencoba untuk membangunkan dia. Dan saya pegang badannya sudah dingin sekali. Saya merasa iba bahwa ini anak dalam kondisi seperti ini masih datang ke tempat saya, artinya dia membutuhkan pertolongan saya. Tanpa ragu saya angkat dia, saya bopong dia dengan kondisi yang sudah sangat kotor sekali. Bahkan beberapa anak buah saya mengatakan, Bu, itu kotor sekali dan bau, kenapa mau menolong? Saya hanya mengatakan bahwa kalau masalah bau ataupun baju kotor, saya bisa minta tolong untuk ambil ke rumah saya dan saya bisa berganti dengan pakaian yang dibawakan oleh orang rumah saya. Saya bawa dia ke musola, saya bersihkan badannya, saya ganti baju yang saya suruh anak buah saya ambilkan dari rumah. Saya suapin dia, saya bikinkan teh. Anak-anak di kantor saya sampai bingung, kok Bu Yosi mau. Saya merasakan satu penderitaan anak ini yang saya tidak tahu apa sebabnya. Dan saya mencoba untuk memberikan yang terbaik. Sampai akhirnya dia tersadar, saya bisa ajak komunikasi, dan saya mandikan dia. Saya mandikan sendiri. Dan saya gantikan baju, setelah siuman saya kasih makan dan saya kasih obat. Saya titipkan ke security saya untuk dijaga. Jangan sampai dia kabur lagi, sambil saya berpikir mencari jalan keluar. Bagaimana anak ini harus kita selamatkan. Akhirnya saya mencoba menghubungi dinas sosial dan akhirnya anak ini saya serahkan ke dinas sosial. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada satu keharuan ketika saya menolong anak ini. Tanpa rasa jijik, tanpa rasa saya tetap mengasihi bahwa ini adalah anak yang perlu ditolong. Dan saya bersyukur bahwa saya menghidupi kasih yang sudah Yesus ajarkan dalam kehidupan saya. Ini sungguh membuat saya terharu dan bersyukur bahwa saya diberi kepekaan untuk bisa mengenali lingkungan saya dan bisa peka terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan saya. Apa yang saya lakukan adalah satu tindakan sederhana, menghidupi hukum kasih yang diajarkan Yesus, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi saya tanpa syarat. Semua untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Karena pada akhirnya dampak dari perbuatan sederhana ini, banyak orang mengatakan bahwa orang Kristen itu memang luar biasa baiknya, penuh kasih. Ini adalah pujian untuk Tuhan kita yang maha baik. Kemudian yang kedua, apakah saya semakin intens berkomunikasi dengan Bapa? Ketaatan membuat saya semakin mempunyai hubungan yang intens dan dekat dengan Sang Pemilik hidup saya. Ada satu ketergantungan untuk berserah total dan menjalani kehidupan dengan kerendahan hati untuk selalu memohon rahmat pengampunan dan belas kasih supaya hidup saya berkenan di hadapannya. Dan saya awali setiap pagi dengan merayakan Ekaristi sebagai sumber kekuatan bagi saya selama menjalani kehidupan sepanjang hari itu. Dua poin yang penting ini bagi saya mewakili salib, hubungan vertikal dan horizontal, yaitu ke atas adalah hubungan saya dengan Allah Bapa dan ke samping adalah hubungan saya bersosialisasi dengan sesama. Injil sebagai pedoman dan patokan saya melangkah untuk dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, manusia diberi kehendak bebas oleh Allah dalam menentukan sikap. Apakah kita akan bersikap baik atau tidak, ini adalah pilihan. Namun ketaatan adalah satu keputusan. Keputusan yang didasari oleh iman yang telah diyakini dalam penerimaan sakramen baptis dan kita hidupi dengan kesadaran penuh untuk meneladani Yesus sebagai Sang Guru kita
dalam kehidupan sehari-hari. Melalui hidup menggereja dengan baik, menjalankan tugas perutusan kita sebagai pewarta kabar sukacita dengan ketulusan dan menjadi berkat sukacita bagi setiap orang yang kita jumpai. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita dalam tanda kutip orang Katolik hanya sekedar ikut terlibat atau mau berbuat sesuatu yang baik bagi kehidupan? Mari Bapak Ibu Saudari-saudari dan saya bersama-sama meneladani Yesus yang sepanjang hidupnya menjalani bukan saja hidup yang taat secara sempurna kepada Allah Bapanya, tapi juga taat dengan sukacita. Kita kembali diingatkan bahwa waktu kita melihat Yesus, ajarannya yang agung, hidupnya yang sempurna, dan kematiannya yang dahsyat serta kebangkitannya yang mulia, kita bisa berkata, di dalam dirinya lah seluruh hukum Allah dinyatakan dan digenapi secara sempurna. Melalui dialah kita semua sekarang bebas untuk mentaati apa yang Allah tuntut dari hidup kita. Mazmur 119 ayat 97 berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Terpujilah Allah selama-lamanya. Demikian permenungan yang bisa saya bagikan, sharing yang mungkin bisa menjadikan berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam.